hari ini. Haram bagi bangsa Indonesia perempuannya yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum mereka yang rasis. Melihat cuplikan video Bapak Imaduddin tadi, bahwa Pak Imaduddin berfatwa haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Dari Syekhul Kalam ini, yang dimaksud mereka adalah Sadah Alawiyah. Dan juga haram bagi kedua orang tua yang memiliki anak perempuan untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Sadah Alawiyah. Menyikapi masalah laki-laki yang diharamkan untuk menikah dengan wanita mukmin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Al-ayah. Al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, beliau menafsirkan, yakni ta'ala dzakarahu bidzalika annallaha qad harrama 'alal mu'minati ayyankihna musyrikan kainan man kanal musyrik wa min ayyi asnafi syirki kana fala tunkihuhunna ayyuhal mu'minuna minhum fa inna dzalika haramun 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada wanita-wanita mukmin untuk menikah dengan laki-laki musyrik, baik dari golongan manapun. Dan Allah pula melarang kepada orang-orang mukmin untuk menikahkan anak putri mereka dengan laki-laki musyrikin. Karena perbuatan ini ialah perbuatan haram. Dari sini sudah jelas bahwa seorang wanita mukmin haram menikah dengan laki-laki musyrik. Kang Farhan, laki-laki yang diharamkan menikah dengan wanita-wanita mukmin juga tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Al-ayah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ayat ini, kullu haula'i maharimu lil mar'ati. Semua laki-laki yang tercantum di dalam ayat ini merupakan mahram-mahram bagi seorang wanita. Artinya, seorang wanita mukmin haram menikah dengan laki-laki yang disebutkan di dalam ayat ini. Begitu juga Al-Imam Bajuri di dalam kitabnya Hasyiatul Bajuri ala Fathil Qarib, beliau menjelaskan bahwasannya laki-laki mahram wanita-wanita mukmin yang pertama dikarenakan jalur nasab, yang kedua dikarenakan jalur rodok, yang ketiga dikarenakan jalur musyaharah. Dari jalur-jalur ini setidaknya ada 22 yang dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, dari penjelasan ini, saya tidak menemukan fatwa-fatwa ulama ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, yang berfatwa seperti fatwanya Pak Imaduddin. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwasanya Pak Imad ini berani untuk mengharamkan apa yang Allah perbolehkan dan juga Allah halalkan. Yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 116, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Al-ayah, ayat kamilil ayah. Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir memberikan penjelasan. Subhanahu ta'ala an suluki sabilil musyrikin alladzina halalu wa harramu bimujarradi ma wasafuhu wastalahu alaihi minal asma'i bi'araihim. Kemudian dalam ayat ini Allah memberikan larangan
untuk meniti ataupun mengikuti apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kaum musyrikin. Yang mana kaum musyrikin berani untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, begitupun sebaliknya mengharamkan apa yang Allah perbolehkan dan Allah halalkan. Kemudian mengenai ayat ini, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, wa yadkhulu fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laisa lahu fiha mustanadun syar'iyyun aw halala syai'an mimma harramallah aw harrama syai'an mimma abahallah bimujarradi ra'yihi wa tashyihi. Dan termasuk ke dalam kategori ayat ini, yaitu setiap orang yang membuat hal baru tanpa adanya landasan syariat, ataupun orang yang berani untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan juga sebaliknya berani untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang mana hal tersebut hanya dilandaskan dengan pendapatnya dan juga hawa nafsunya saja. Dan fatwa Pak Imaduddin ini ialah fatwa yang tidak berlandasan dalil Al-Quran maupun hadis. Yang mana fatwa seperti ini ialah fatwa yang ditolak, yang dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma yasafihi fahuwa raddun." Nah, Al-Imam Qustolani di dalam kitab Irsadus Sari li Sahih Bukhari, beliau menafsirkan hadis ini, "Man ahdasa fi amrina aidinina hada ma yasafihi ay mimma la yujadu fi kitabin wala sunnatin fahuwa raddun ay fahuwa mardudun ay batilun ghairu mu'tadin bih." Barang siapa yang membuat hal baru, yang membuat fatwa yang baru, yang mana fatwa ini tidak ditemukan landasan dalil Al-Quran maupun hadis, maka fatwa ini ialah fatwa yang ditolak, fatwa yang batal, yang tidak bisa dijadikan pedoman. Begitu juga dengan Al-Imam Muslim. Beliau meriwayatkan suatu hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, beliau menafsirkan hadis ini dengan berkata, "Wa hadzal hadisu qaidatun 'adimatun min qawaidil Islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sharihun fi raddi kullil bid'ah wal muhtaraati." Menurut Al-Imam Nawawi, hadis ini merupakan suatu kaidah Islam yang sangat agung dan mencakup terhadap kalam-kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini pula menjelaskan tentang tertolaknya bid'ah dolalah dan perkara-perkara yang diada-adakan tanpa landasan dasar dalil-dalil syariat agama Islam dengan jelas. Atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita tadi, kita bisa menarik benang kesimpulan bahwasanya fatwa yang diucapkan oleh Pak Imad ini adalah fatwa yang salah, fatwa yang tertolak. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana apabila ada seseorang yang telah terlanjur mengamalkan fatwa Pak Imad ini? Al-Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man uftiya bi ghairi ilmin kana itsmuhu ala man aftah." Kemudian Al-Imam Khalil Ahmad As-Saharanfuri memberikan penafsiran tentang hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya kana itsmuhu ala man aftah ay in amila ala fatwal jahili falaisal itsmu ala al-amil ladzi istafta minal jahili alladzi kana bi suratil ulama. Apabila ada seseorang yang mengamalkan fatwa yang tidak didasari dengan ilmu, yang mana fatwa ini diucapkan oleh seseorang yang terlihat seperti ulama, diucapkan oleh seseorang yang berpenampilan seperti ulama, maka orang yang mengamalkan fatwa ini tidaklah menanggung dosa. Walakinil itsmu fihi 'alal mufti, akan tetapi yang akan menanggung dosa adalah orang yang berfatwa. Hanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang menjelaskan bahwa
dosanya fatwa tersebut akan ditanggung oleh orang yang berfatwa. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang bersumber dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uftiya bi futya ghairi sabatin fa innama ithmuhu ala man aftah." Barang siapa yang diberikan fatwa dengan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang berfatwa. Maka kewajiban bagi Bapak Imad yang telah berfatwa dengan fatwa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis ialah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sempurna dan menjelaskan kepada khalayak masyarakat umum bahwa fatwanya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan jika kita lihat dan cermati dari fatwa Pak Imaduddin ini, saya jadi teringat tentang kisah kaum kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Al-Imam Abi Muhammad Abdul Malik bin Hisham dalam kitabnya Asyirah Nabawiyah, beliau mengutip perkataan Imam Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq berkata, ketika kaum kafir Quraisy melihat perkembangan agama Islam menyebar luas di setiap kabilah-kabilah Mekah. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib membantu Nabi dan para sahabat. Maka ketika itulah kaum kafir Quraisy ijtama'u wa tamaru bainahum ayyaktubu kitaban yata'aqaduna fihi ala bani Hashimin wa banil Muttalibi. Kaum kafir Quraisy berkumpul dan memerintahkan untuk mencatat satu perjanjian terkait Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa isi perjanjian tersebut? Ala alla yunkihu ilaihim wala yunkihuhum wala yabi'uhum syai'a wala yabta'u minhum. Yaitu yang pertama, kaum kafir Quraisy tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang kedua, kaum kafir Quraisy tidak boleh menikahkan putri-putrinya dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy tidak boleh menjual perdagangannya kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang keempat, kaum kafir Quraisy tidak boleh membeli perdagangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa kaum kafir Quraisy membuat perjanjian seperti itu? Karena kaum kafir Quraisy iri dengki dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lantas alasan apakah yang dipakai oleh Pak Imaduddin sehingga Pak Imaduddin berfatwa seperti itu? Apakah alasannya sama dengan alasan kafir Quraisy?